Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat, NPM 2202250009 dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Trinity Palembang 2022. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, ruang di dalam arsitektur. Nah, di sini yang pertama itu pengertian ruang dalam arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ruang dalam arsitektur yang merupakan bentuk tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi dan dibatasi oleh elemen penyusun bawah, samping kanan dan samping kiri, dan atas sebagai pembatas keluar atau masuknya ruangan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang organisasi ruang, yang merupakan penataan dalam suatu bangunan yang memiliki beberapa metode organisasi ruang dan diantaranya sebagai berikut ini. Nah, di sini terdapat 6 macam pola organisasi ruang dan di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari keenam macam tersebut. Yang pertama itu linier, yang kedua sentral, yang ketiga aksial, keempat radial, dan yang selanjutnya organisasi pola grid, dan yang terakhir organisasi pola cluster. Nah, di sini kita akan masuk ke materinya. Yang pertama itu organisasi ruang linier. Nah, di sini organisasi ruang linier ini yang merupakan suatu urutan dalam suatu garis dan ruangan yang berulang. Pada organisasi ini, ruang atau massa selalu mengacu pada garis linier yang menjadi patokannya. Contoh pola bangunan ini biasanya berada di pinggir jalan lurus. Nah, di sini di mana contoh yang saya tampakkan di sini terdapat di Lorong Pancasari di Jalan Angkatan 66, di mana ruang-ruangannya berhadapan yang dibatasi oleh jalan lurus. Nah, ini bagi teman-teman, ini merupakan contoh organisasi ruang linier. Selanjutnya itu organisasi ruang aksial. Nah, yang merupakan organisasi ruang yang terbentuk berdasarkan garis-garis aksial tertentu yang menghubungkan antara ruang dan membuat sebuah pola. Contoh organisasi ini biasanya terdapat di pedesaan, di mana rumah-rumah penduduk akan terbangun di sepanjang tepi jalan. Sementara area-area yang tidak dilalui oleh jalan biasanya merupakan sawah atau persawahan. Nah, di sini teman-teman, saya menerapkan contoh ini ialah yang terdapat di kampung saya sendiri, yaitu di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Di mana di sepanjang tepi jalan ini terdapat bangunan rumah-rumah penduduk yang merupakan ciri khas dari organisasi ruang aksial. Dan di sini terdapat area persawahan atau sawah-sawah yang merupakan eh, jalan yang tidak dilalui atau apa namanya, area area yang menunjukkan apa ini, organisasi klaster, organisasi aksial ini. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke organisasi ruang selanjutnya, yaitu organisasi pola grid. Nah, kita masuk ke organisasi pola grid. Organisasi ruang dalam ini ialah
organisasi ruang dalam daerah struktur grid atau struktur 3 dimensi. Organisasi grid ini dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, jadi organisasi pola grid ini dapat digunakan dan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu seperti letak, massa atau ruang, posisi struktur, posisi jalan dan sebagainya. Contoh, organisasi grid ini biasanya berada di tatanan ruang di hotel. Nah, seperti contoh yang saya terapkan di sini terdapat di yang bersumber dari Google, di mana hotel ini terdapat di Jayapura atau Papua, di mana pola organisasi ini ditentukan oleh struktur-struktur di dalam bangunan hotel ini yang merupakan ciri khas dari organisasi grid. Nah, teman-teman, baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu organisasi sentral atau terpusat. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan organisasi sentral yang merupakan sebuah ruangan yang dominan terpusat dengan pengelompokan sejumlah ruang sekunder. Organisasi terpusat ini biasanya dengan bentuk persegi atau radial. Untuk pola bangunan ini biasanya berada di desain sekolah dan di desain stadion sepak bola. Seperti pada contoh saya di sini, yaitu terdapat di SMK Negeri 4 Palembang yang terletak di Jalan Pipa Jaya, Jalan Angkatan 66, dan di Stadion Jakabaring merupakan contoh dari organisasi sentral ini. Dari di mana ruang-ruang ini ialah berpusat di lapangan ini. Jadi bangunan ini memiliki titik pandang yang terdapat di tengah-tengah ini atau biasa terpusat. Nah, seperti juga di Stadion Jakabaring ini. Itu kita masuk ke organisasi selanjutnya, yaitu organisasi radial. Organisasi radial ini merupakan sebuah ruang pusat yang menjadi acuan organisasi ruang linear yang berkembang menurut jari-jari. Jari-jari ini, di mana contoh pola ini contoh ini saya ambil di Simpang 5 yang menghubungkan antara 5 jalan, yaitu yang pertama itu Jalan RA Abu Sama. Jalan RA Abu Sama dan Jalan Haji Sanusi, terus itu Jalan S Prawiro, dan yang terakhir Jalan Pipareja. Di mana titik pusat dari organisasi radial ini terdapat di tengah-tengah persimpangan ini. Teman-teman, yang selanjutnya itu yang terakhir, yaitu organisasi ruang klaster, di mana kelompok ruang berdasarkan kedekatan hubungan atau bersama-sama memanfaatkan satu ciri atau hubungan visual. Organik cluster ini disebut juga organisasi kelompok ruang homogen, yang artinya memanfaatkan ciri fisik yang sama, misalnya bentuk, ukuran, dan fungsi. Contoh pola ini menurut saya terdapat di Fakultas Teknik Universitas Trinanti, di mana gedung-gedung prodi ini yang ukuran dan tipenya dikelompokkan dalam satu klaster dan dipisahkan oleh bangunan lain dengan tipe